Al-Fatihah li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah min jami' awliya'illah wa asfiya'illah, khususan li ruhi sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani wa maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Abdul Samad Al-Kalimbani wa usuli mawru'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wal muntasibina ilaihim annallaha yataghashsham birrahmah wal maghfirah wa ayyu'ida alaina min barakatim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bihimayatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ala niyati annallaha yuballighuna wal muslimin bijahihim indallahi al-umniyah wa yadfa'u anna wa anhumul baliyah wa yu'amiluna wa iyyahum bi altafihil khafiyah wa yaj'alu lana wa lahum kulla hajatin maqdiyah wa yasluku bina wa bihim sabilal istiqamah ala tariqatil muhammadiyah wassiratil alawiyah wa ya'muru hadhihi baldatana Indonesia Susan Samarinda bil adli wal ilmi was salah wal nur wal huda wa yaj'aluha aminatan rakhiyah wa yarzuquna wa iyyahumut taubah al khalisah as sadiqah wal asraq al hissiyah wal ma'nawiyah wa jami'al ulumil laduniyah wal asrar al ilahiyah wal mawarith al muhammadiyah wal ma'arif al haqqaniyah wa kamalan niyabah wal khilafah anillah wa an rasulih wa ulama'il ummatil muhammadiyyati was sadatis sufiyah wal fuqara'i ahlil mazahiri bit tariqi wal hadratil ma'nawiyyah ahlil mahabbah lillah wa rasulih wa ahli baitihi bi husnil aqaidis saniyah wa ala hadin niyat wa husnil khatimah fi ahwali mardiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan na'budu wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah, yakni aku memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih ia dari segala hambanya, orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Jadi jadi wali itu kehendak Allah, walaupun ada diusahai. Jadi menuntut ilmu ma'amalkan sesuai dengan petunjuk Allah, maka orang itu diangkat jadi wali Allah. Wali ini termasuk muktasab juga diusahakan, kecuali nabi dan rasul tuh kada tuh itu minnatullah, kada didapat usaha langsung cek dibari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang soleh diusahai ikhtiar tadi, walaupun semuanya itu mengikut kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khassasahu bihamli asrar, yakni menentukan ia Allah akan dia si wali tadi untuk membawa akan segala rahasianya, rahasia ketuhanan ada pada diri wali Allah. Wa jazabu minhu ilai bisabiqil inayah, yakni ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu anna manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala waliullah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Ini mudah-mudahan yang dibawa para nabi, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para aulia, kita percaya, kita mengimani, kita beradab dengan mereka semua. Kemudian wafaqana limutabati sunnatihimul bahiyati saniyah, yakni dan ia telah
menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Jadi perjalanan yang jelas kesolehannya para aulia kita dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas benar kita, lalu kita bisa mengikuti, bisa mutabaah dengan mereka, maka itu adalah semua semata-mata taufiknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menolongi, bukan kehebatan kita. Wa usalli wa usallimu ala man sajadahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri. Yakni aku dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang zahiru, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Di sini kan dipadahkan sujud kepada Nabi kita, nur Nabi kita. Jadi Nabi Adam itu disujuti malaikat karena ada nur Nabi kita di tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Jadi waktu itu malaikat kan bertunduk kayak itu menghormati. Karena ada di belakang, jadi Nabi Adam menghadapi situ, malaikat membelakangi teputaran Nabi Adam nyana menghormati. Saking malaikat tuh dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iblis waktu itu ngarannya Ajajil. Iblis cobanya melihat duluan ini sujud daripada malaikat yang lain. Karena tertutup. Padahal iblis itu luar biasanya ya. Waktu terjadi kekacauan di bumi itu kan Nabi Adam belum ada, yang memimpin menghancurkan bubuhan jin-jin yang ada di bumi itu kepalanya siapa? Panglimanya Ajajil juga. Ajajil. Cuma memang anuan Allah Ta'ala memang sudah dalam ilmu Allah Ta'ala. Nah itu Ajazil. Nah kita minta kepada Allah, kita belum tentu jokolah nih, kada tahu kita minta kepada Allah dengan keberkahan para wali, berkat kita memuliakan para aulia, khususnya Syekh Seman ini kita muliakan, mudahan kita dipeliharakan Allah Ta'ala iman kita. Ini yang paling penting, iman dipeliharakan, Islam dijaga, mudahan terjaga Islam, iman kita, Islam kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beriman kepada Allah, kemudian Islam kita jalankan Islam. Makanya ada doa alhamdulillahilladzi, bersyukur kita kepada Allah bi ni'matil iman, bi ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah wa ja'alani walhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Allah terima kasih banyak pian jadikan ulun orang Islam untung bana ulun andai kata kada ada nikmat lain, ulun miskin, kada berduit, susah, hutang batuyuk, awak garing, tangan kada ada, bukan tangan kada ada kesini, tangan tidak punya, kaki tidak punya, telinga awak buruk, semuaan buruk, tapi ada Islam, cukup aja nikmat pian yang itu ulun sudah bersyukur. Apalagi kita awak ada aja, makan kau aja, Islamnya itu yang paling larang. Nah cukuplah dengan Islam itu nikmat kita. Apalagi diberi Allah Ta'ala nikmat-nikmat yang lain, kita bisa memelihara iman dan Islam kita, termasuk hadirnya kita di majelis malam ini. Kemudian pas malaikat hendak bertunduk dengan Nabi Adam, menghormati sujud dengan Nabi Adam, Allah Ta'ala pada zahirnya Allah Ta'ala menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, pada hakikatnya itu Allah Ta'ala menyuruh memuliakan nur yang ada di tulang sulbi Nabi Adam. Jadi malaikat padanya hendak ke belakang Nabi Adam, paksa Nabi Adam berputar juga. Akhirnya Nabi Adam melihat nangka ini, mintalah Nabi Adam supaya nur Nabi kita diandak di dahi. Maka berhadapanlah dengan malaikat. Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu sujuda hinain, sujud penghormatan,
sujud bertunduk sedikit, lain sujud ke lantai. Nah kayak orang Jepang sujud itu. Jadi Nabi Adam di depan sana, malaikat bertunduk ke ini. Yang paling dulu dari seluruh malaikat itu yang bertunduk berdahulu itu Sayyidina Israfil alaihissalam. Jadi malaikat itu berataan sujud aja Allah Ta'ala. Israfil berdahulu cek, Israfil berdahulu. Malaikat yang lain sujud juga, tapi Israfil pendahulunya. Makanya Israfil, dari situlah Israfil diangkat derajatnya. Apalagi sampean berataan orang beriman bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud kepada Allah. Kita sembahyang, cukup aja sembahyang kita sekali itu memasukkan kita dalam surga. Sekali aja. Andai kata dihitung, hendak berhitung-hitungan tuh. Tapi kan kita disuruh sepanjang umur kita untuk selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Nabi Adam hendak dia melihat nur Nabi kita kan, kalau kau melihat presiden baru kayak itu, akhirnya minta dipindahkanlah di telunjuk jari ini. Ya, telunjuk nih kalau makanya kita asyhadu alla ilaha illallah, bukan memandahkan Nabi di sini, tapi ada nur Nabi kita, melihat Nabi kita, mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Allah. Di dalam mengesahkan Allah itu ada Nabi kita di situ. Sebab yang mengantarkan kita kepada Allah adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sampai kita kepada Allah kecuali melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sujudnya itu sujud kayak itu aja. Nah, iblis kada mau sujud dengan alasan, memang alasan yang utamanya adalah aba wastakbara kana minal kafirin. Nah, iblis itu enggan dan merasa hebat. Ya kalau kita merasa hebat, nah itulah maulah kita jauh daripada Allah. Kita jauh berkumpulan seperti ini, jangan sampai kita merasa yang paling tinggi daripada yang lain. Berarti itu ada sifat yang itu yang maulah kita jauh daripada Allah. Jadi kita berkumpul dimanapun, tempat sehebat apapun, atau waktu itu kita berkumpul sedang in-innya kita, sedang moodnya dengan Allah Ta'ala, sedang asyiknya dengan Allah Ta'ala, lalu kita datang ke tempat ini, lalu kita merasa paling khusyuk. Nah itu sudah cukup aja, itu mencaburakan kita ke neraka. Merasa paling khusyuk di antara yang lain, merasa paling hebat daripada yang lain. Guruku kada ada yang lain ya, ilmu si guru juga, jadi kada ada lagi yang paling hebat kecuali bubuhan kami aja. Nah itu cukup aja juga. Sifat seperti itulah yang menceburkan, yang mengeluarkan ajajil tadi. Jadi iblis ketika dia menolak tadi, aba, dia enggan, wastakbara, dia merasa tinggi, merasa takabur tadi, merasa sombong, maka termasuklah si ajajil tadi digelar iblis, termasuk inya orang yang kafir. Nah jadi makrifahnya iblis, lalu ujar iblis di antara alasannya, ulun ya Allah hendak betunggal sujud lawan pian aja, kada mau dengan makhluk lain. Pinanya bagus ya kalau tuh pendapatnya, ulun hendak sujud lawan pian aja, dengan makhluk lain ulun kada mau. Tapi tapi iblis lupa si ajajil tadi lupa bahwa sujud kepada Nabi Adam itu adalah perintah Allah. Ingat kalau sujud kepada Nabi Adam adalah perintah Allah. Udah maunya. Nah kayak itu iblis tuh makrifatnya luar biasa. Ya dikeluarkan Allah Ta'ala dari surga, ya dilaknat Allah Ta'ala. Makrifat tuh, arif billah tuh, si tadi, aku melihat ya, soalnya ada kekanakan dijemput di pondok sini berdua, sekalinya lain, kira kekanakan tadi. Jadi makrifatnya hebat tuh iblis tuh ya kalau, tapi nya kada masih, kada mau sujud. Itu kan sujud dengan Nabi Adam, sujudnya kayak itu aja bang. Sujudain hinain tuh kayak ini. Malaikat sujud dengan Nabi Adam berataan, kayak itu aja sujudnya. Iya kada mau iblis.
Alasannya hendak sujud lawan pian aja Allah. Itu ngeles ngarannya muha ngeles. Allah Ta'ala nyuruh. Tapi ini kada menyumpahi iblis lah, kada merasa lebih baik. Ini kan untuk kita nih, jangan sampai bakal lakuan nangka itu bubuhan yang kada mau sembahyang. Ente makrifat aja kada kenal jawan Allah Ta'ala kada. Iblis itu minta lawan Allah Ta'ala, berpandir lawan Allah Ta'ala, dikabulkan permohonannya. Permohonannya apa? Supaya umur panjang. Itu aja, umur panjang. Kenal dengan Allah Ta'ala, gara-gara kada mau sujud tadi itu. Kenapa? Kada mau menuruti perintah Allah. Jadi orang kada mau menurut perintah Allah. Alasan makrifah, yang penting kenal. Tuh kenal, tapi kada sembahyang. Kada sembahyang, kada mau sujud artinya. Nah makanya itu ngarannya meremehkan perintah Allah. Nah itulah kenapa dibesarkan Nabi Adam alaihissalam, karena ada nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Jadi mudahan amal yang soleh kita ikuti. Nang kayak apa cara amal yang soleh? Banyak kan yang Wahabi kan beramal soleh juga, ya kala. Syiah pang beramal soleh juga jarnya. Ahmadiyah pang amal soleh. Murjiah pang, Mu'tazilah pang amal soleh semua. Yang mana kita bingung? Nyata sudah batin kita, mata hati kita jelas kada merasa paling bagus. Dan ini memang diikuti, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Yakin-yakin pegang itu, jangan diubah lagi. Dan para aulia kita kadihatan sudah dalilnya. Kalau pang kada kitabnya beribu kitab tentang ahlus sunnah wal jamaah, itu yang kita ikuti. Yang ujar Nabi, wa ana wa ashabi, aku ada dan sahabatku ada di situ, itu yang kita ikuti. Siapa aja yang kita ikuti, maka kita ikutilah para ulama kita yang baru. Kitabnya banyak. Nah ini kitabnya, nah ada lain ulun yang hebat nih Habib Ali nih, nah Fawaidul Muhtarah misalnya. Kita kumpul kalam-kalam para aulia, ada yang membacakan yang nyaman-nyaman, Abdul Wahab Asy'arani, Syekh Abdul Qadir Jani, banyak kan. Terus Habib Abdullah Al-Haddad. Itu para aulia, kita andak jadi talang dada kita. Kita cintai mereka, kita sayangi mereka. Yang sekarang yang sedang kita haul ini nah, Syekh Seman Al-Madani, banyak perkataan beliau yang ulun aja gini lah. Kasihan aja dapat yang buku yang kain-kain aja. Mungkin para ulama kita banyak menyimpan-nyimpan kalam-kalamnya. Syekh Maulana Muhammad Seman Al-Madani ini, Syekh Muhammad Arsyad kita ikuti. Guru sekumpul banyak para ulama kita yang terdahulu itu yang kita pegang betul-betul. Kalau yang masih hidup, yang punya apa ini di medsos, nah ulun sambati Habib Novel, Al-Idrus, Habib. Yang paling aman tuh kalau hendak menjaga anu kita ini sudah inilah Habib Novel. Terus Habib Taufik Pasuruan, insya Allah aman tuh. Wallahi, aku wallahi demi Allah aman mereka diikuti. Buya Yahya ikuti aja, Habib Segap ikuti aja, aman tuh. Ini insya Allah yang 4 ini kada mau melenceng tuh, insya Allah. Yang kita tahu kan ada kalau orangnya masih hidup, modalnya kota aja 50.000 kami isi kota kawa mendengar ke majelis taklim. Nah di majelis taklim Guru Udin, Guru Jaini, orang-orang yang selalu mani Rasulullah tuh, yang mengantarkan kita kepada Rasulullah, kita datangi. Guru-guru yang bacaan, ada bacaan maulid di rumahnya, yang mengantarkan kita dengan Nabi, yang kita semakin sejuk hati kita. Ini ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, membesarkan para aulia. Jangan diumpati guru yang kada tapi beres. Yang kada tapi beres jangan tapi diumpati. Yang datang mana asal muasalnya ini? Kan kada kawa jawab pian. Ada orang membuka praktek
praktek umum untuk praktek kesehatan apa nih, buka praktek memeriksa orang sekolah di kedokteran aja kada pernah Sidin bisanya membaca buku aja lain juga kalau menurang bebisaan mana bisa mau lah pian umpat kayak itu nang kayak itu juga tiba-tiba ada Sidin maajar umpat kada bihiri pang itulah diumpati diikuti yang mu'tabaroh kita ikuti orang yang belajar juga kalau pina salah ya sehingga kita kada kerasan tak umpat-umpat Sidin biar ikam mimpi Nabi situ inilah ini contoh jangan diputus biar ikam mimpi Nabi tetap ikam tukang beca tuh muntung tuh dibersihkan tuh biar mimpi Nabi tetap tukang beca itu kada baik hati dengan Nabi. Orang dibalik biarinya tukang beca kasihan alhamdulillah kalah kita inya kawa mimpi dengan Nabi aku nih ulama aku nih kau guru inya kau mimpi Nabi berartinya bersih hatinya berartinya mau mengamalkan ilmunya nangka itu dengan orang jangan yang ada hubungannya dengan Nabi dikecilkan orang itu ingat itulah ingat itu bujur tuh tempeleng bujur kalau ikam ulu-ulu Nabi mengecilkan Nabi sebab biar kayak apa Nabi Muhammad tuh nabiku selesai Nabi kita berataan bukan kita mengajarkan untuk frontal untuk melakukan kerusakan kada kita bela Nabi kita itu orang tua kita yang membela kita selama-lamanya. Nah kenapa Syekh Seman ini dimuliakan Allah Ta'ala karena inya karam dengan Nabi. Coba lihat wujud cinta nih Burdah ini mulai perguruan Sidin semua orang karam dengan Nabi. Abul Abbas Al-Mursi pada ujar Sidin ini beparakan kuburan Sidin dengan kami sempat datang ke kuburan Sidin beterbangan di makam Sidin Guru Ahmad Zaini waktu itu Guru Ahmad Zaini ke Hadramaut semalam dengan Guru Udin nih ke Mesir berseberangan ini saking cintanya dengan Nabi diulahnya nih syair-syair yang memuji Nabi. Sohibul Maulid Al-Habib Ali karena cintanya dengan Nabi dianukannya limpahan cintanya itu berupa syair orang Arab. Habib Umar bin Hafiz dia ulama Abdurrahman Ad-Dibai Maulid Diba Muhammad Al-Busiri dengan burdahnya Muhammad Al-Azab dengan maulid azabnya guru sekumpul dibacai Sidin tukang bacai saking guru tuh kawa menyusun juga cuma Sidin mengikuti mungkin perguruan Sidin Said Amin Qutbi uji Said Amin Qutbi aku kudu segin menulis banyak sudah hasil karya bubuhan yang bahari-bahari itu mumpati itu aja guru sekumpul tukang membacai akan Sidin luar biasa kayak apa diangkat Allah Ta'ala derajatnya kalau semuaan siapa lagi tunjukkan orang-orang yang karam dengan Nabi beratan nangka itu nah Syekh Seman Al-Madani salah satunya dan Wahabi salah satunya yang mirip dengan munafik minta maaf kada menuduh dan kita kada boleh menuduh mirip dengan munafik karena di zaman Nabi Bahari kan ulun kada menuduh sebab Wahabi kada ada lagi di Indonesia ya kalau tuh ada kalau di Indonesia Wahabi yang ada kan Salafi ulun mah Wahabi yang Wahabi kan Wahabi yang ada kan Salafi di Indonesia ya kalau Salafi itu karenanya sudah kada kau lagi Wahabi tangkapi orang diani orang jadi ganti ya harus ada membela nang kayak ini rusaknya pertama ada itu bubuhan habaib di kepungnya banyak dibunuhi waktu di Mekah bahari itu banyak dibunuhi di zaman Nabi kenapa ulun mirip dengan munafik di zaman Nabi siapa yang berani menghulut-hulut Nabi siapa yang berani menghina memfitnah keluarga Nabi siapa waktu itu kecuali orang munafik. Siapa yang mau merendahkan Nabi? Orang munafik. Orang kafir pang waktu itu, orang musyrik kada.
Abu Jahal aja kada wani melihat Nabi. Kenapa? Berartinya kan kada munafik. Abu Jahal aja kada wani melihat Nabi. Karenanya bepada kalau aku melihat ini, melihat orang ini pasti aku beriman lawannya. Berarti apa? Artinya apa? Berartinya melihatkan kebesaran Nabi, tapi nya kada dapat petunjuk. Kalau orang munafik pura-pura inya. Pura-pura dan kada pernah mengagungkan Nabi. Dan itu ada pada bubuhan Wahabi, dan inya memadahkan ini. Makanya kita ingat harus diluruskan kekanakan kita bahwa pekerjaan bid'ah yang dikatakan mereka itu ya, inya pada bid'ah itu bid'ah sudah. Karena biar kayak apa, bujur-bujur picik banget apalagi begarak. Picik. Misalnya kita baca Yasin setiap malam Jumat, ya, perintah baca Yasin ada. Terus malamnya terserah kalau kita menentukan, lalu tiap malam Jumat. Nah lalu datang si Basalam, ya itu sambung aja. Datang itu madahkan siapa yang memanukan Jumat baca Yasin kada boleh digunakan maulah waktunya sendiri sebab di zaman Nabi tidak ada. Nah itu yang bepadah, berarti nya bid'ah. Nabi kada melarang. Nabi menyuruh malamnya terserah. Jadi kada usah apa yang baik aja gawi berataan, ikuti para ulama kita yang bahari-bahari itu. Nah ini Wahabi yang paling benar, yang paling meresahkan siapa? Meresahkan hati yang kita uyuh siang malam dengan tetesan air mata, nangis jopang lah. Capek kalau mengajar itu membawa umat Nabi Muhammad, inya membedakan Nabi bahari bil mu'minina raufur rahim, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris, Nabi itu hendak benar semuanya supaya beriman berataan. Nabi berdakwah beriman semua umat Islam, orang kafir beriman semua di zaman Nabi. Sejazirah Al-Arab waktu itu beriman berataan. Setelah orang beriman di tahun 1700-an seangkatan dengan Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari sejaman itu, Muhammad bin Abdul Wahab didukung oleh bubuhan Nasrani waktu itu yang punya kepentingan dengan daulahnya Utsmaniyah. Nah, lalu dijanjikan dengan itu dengan ini. Nah, bubuhannya yang sejak itulah timbulan yang ngarannya membid'ahkan ibadah-ibadah orang. Bid'ah, kafir, syirik. Jadi orang Islam yang sudah beriman dikafirakannya, disirikakannya, Nabi maka mengimanakan orang. Jadi gawian yang kadada di zaman Nabi. Nah, yang ini kita jaga anak-anak kita ajari anak-anak kita biasakan halus kayak ini. Nah, sudah kita doktrin anak kita, doktrin yang baik jawabang. Mulai umur 3 tahun mulai bisa pandikan anak lah ke pondok nak lah, nyaman di pondok nah jadi orang beriman, nyaman ikam hidup kalau jadi orang alim. Nah kayak itu jangan kena ke pondok nak lah melihat anaknya pina mucil, ikam kalau mucil awas lah aku kirim ke pondok. Jadi pikiran kekanakan tuh ke pondok tuh tempat orang kada baik ya kalau tuh. Jadi dianuakan, jadi sehari kena ke pondok nak lah, yang lah nyaman di pondok tuh nyaman. Kena isuk-isuk ke pondok nak lah, tiap hari dipadai ke pondok tuh, pondok nyaman di pondok jadi orang alim tuh nyaman. Jangan dipadakan sakitnya. Coba orang alim kan banyak sandangannya itu, tapi nyaman batinnya nyaman, ilmunya nyaman. Kalau sandangannya kada ada tandingan itu kada boleh dibuka karena setelahnya sudah alimnya hanya tahu sandangan yang paling berat, yang lebih, tapi kada merasa berat, nyaman aja karena ujabah guru sekumpul bahari. Artinya biar gunung diangkat, amun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sudah orang alim memang berat sandangannya, tapi nya alat mengangkatnya ada. Ya, jadi Syekh Seman ini ya kalau dilihat
jarak tahunnya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kan khalifahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 500 tahunan tuh anunya. Berarti di mana sih belajar? Nah, ini wali di dimensi lain. Ingat kalau ini selalu kita pakai dimensi. Ingat kalau bahari, nah ini bisa rancak ditolak aja langsung tuh. Coba langsung, jangan tolak menolak, langsung menyalahkan. Dianu dulu, dipikir dulu bujur-bujur, apalagi yang keluar ini dari mulut para wali, para aulia, orang-orang yang soleh. Nah, kena dulu ikam memutus, biar ikam S3, biar ikam kan S3 hanya aja. Kada siang malam ikam belajar di situ. Kalau ulama bahari itu memang menghususkan untuk itu. Kadang-kadang ikam lulusan SMA, lalu sekolah di agama, S3, berapa tahun ilmu fisik keilmuan ikam, berapa tahun aja ikam karena hebat bepandir banarai, karena ada fasilitas YouTube dan lain sebagainya banarai, yang itu yang mulai ikam jangan langsung memberikan penilaian misalnya tentang hadis tentang nur, hadis palsu. Kadang dulu hadis itu di anu tuh di Simtud Doral Sahibul Maulid tuh Habib Ali itu masukkan hadis itu di mulut Habsyi. Muridnya Habib Ali itu bukan orang biasa, murid sidin, wali-wali berataan, ulama besar semuaan. Kada mungkin ikuti langsung disalahkan. Misalnya termasuk juga dengerin nih bubuhannya nih yang rancak di YouTube yang hu yang Abah Guru sekumpul zikirnya itu, kalau itu tarekat sesama, jangan disalahkannya aja kita nih waras juga ke manusia nang ini. Karena apa? Karena tadi itu pang mengecilkan kedudukan para aulia ini. Nah, dilihatnya kalau kita kan pendapatku nang kayak ini, pendapat Abah Guru sekumpul kayak itu, berarti anggitku nih dulu langsung ku stop anggitku nih, berarti salah, ku periksa dulu anggitku nih. Adanya kada kalau bertentangan Abah Guru, pinanya pun Abah Guru langsung disalahkannya. Hadang dulu ikam siapa, Abah Guru siapa, kayak itu kalau tuh. Sekolah hanya S2, hanya hendak S3. Imam Ghazali di anunya Syekh Abdul Qadir Jilani dikritiknya. Hati-hati kita. Nih ulun bacakan dulu. Bacakan tentang Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu qarinun fit talabi li ibn Saga wa bani Abi Isrun. Adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu qarinan basic awal di dalam menuntut ilmu, ya. Ibnu Saga dengan Ibnu Abi Isrim wahtara suhbatahuma likaunihima ahla zakai wa fitnah. Syekh Abdul Qadir Jilani basic awal, ya, basic awal, qorinan basic awal dalam menuntut ilmu Ibnu Sako dengan Ibnu Abi Isrin. Dipilih temannya dua ini karena orangnya pintar, cerdas berdua ini. Jadi cari kawal dalam menuntut ilmu tuh cari yang pintar, jangan yang di pondok ke Darussalam kan di luar. Yang cari kawal yang ketujuh ke sana ke mana. Hanya seminggu sudah ada di mana tuh? Seminggu sudah ke Tamban, ke Tamban. Aku aja ke Banjarmasin. Belum pernah lagi ke pasar aja, belum tentu dalam sebulan itu ke pasar kada ini berjalan ke sana kemari, dapatlah keberkahan, dapat cuma ya kayak tupang. Nah, ini yang dicari kawal yang cerdas. Kayasta'ina huma bihima inda muraja'atil masaili wa halal muskili minha. Jadinya ini berkawal dengan Ibnu Saga dengan Ibnu Abi Isrin supaya bisa membantu Syekh Abdul Qadir Jilani memurajahi, mempelajari masalah-masalah dan melepaskan, membuka yang sulit-sulit, ya. Ya, kalau ada permasalahan yang sulit, ya, bahsul masailnya berdua ini ketujuannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hatta innahum
ijtama'u sampai mereka berkumpul wa tasyawaru ala ay yakhruju indal ghaus. Jadi Kisah punya kisah, mereka sepakat hendak ibaratnya pondoknya di sini, ada lagi wali besar di ujung kota sana, di pinggiran kota. Bertiga ini hendak mengunjungi Syekh Abdul Qadir Jailani dengan dua temannya Ibnu Saga dengan Ibnu Abi Isrin. Wa kana al-Ghausu rajulan masyhuran bil ibadah was shalah. Ini yang hendak dikunjungi ini seorang laki-laki yang ahli ibadah dan orangnya soleh, terkenal solehnya dan ahli ibadah. Artinya orang soleh yang berilmu, ahli ibadah yang berilmu. Kalau ahli ibadah bungul itu kada dihitung. Saya ulanglah, orang ahli ibadah kada berilmu itu kada dihitung. Ujar Sayyidina Ali, yang paling berat bagi aku dua, ujar Sayyidina. Satu, orang beribadah. Aku tuh kada kau memikul kayak apa hebatnya Sayyidina Ali itu, kuatnya dunia aja kau diangkat Sayyidina. Ini tapi dua ini aku kada kawa memikul, patah tulang bahuku nih kalau memikul. Satu, orang bungul yang beribadah. Dua, ulama yang ulama jahat. Ulama, mudah-mudahan naudzubillah min zalik, mudah-mudahan dipeliharakan kita dan anak kita, ulama yang dengan ilmunya untuk dunia selesai urusannya. Jadi ini Gaus ini bujur-bujur ahli ibadah dan orang soleh. Wa yuzaru min kullin nawahi, dan inya orang berdatangan lawan sidin dari segala jurusan. Ada terus hari-hari orang datang, 3 bis, 2 bis, sebis, hari-hari orang datang. Berarti ini masyhur, kada kawa kecuali Allah Ta'ala mengangkat derajatnya itu. Wa kana maskanuhu tahtal bilad, rumahnya itu tempat tinggalnya di dataran bawah, di pinggiran kota situ. Wal Habib Abdul Qadir yahussuhuma ala ziyaratihi. Syekh Abdul Qadir Jailani menganjurkan keduanya untuk menziarahi kawalnya. Ayo kita berziarahan yuk ke situ. Syekh Abdul Qadir Jailani membawai berdua kawal ini. Lalu falamma azamu alal khuruji, manakala mereka mantap sudah hendak ke sana, ayo kita ke sanaan. Qala Ibnu Saga. Nah, di sini kita menjaga adab dengan para aulia. Yang datangkan wali besar nih. Apa ujar Ibnu Saga? Ibnu Saga ini pintar orangnya, luar biasa. Apa ujarnya? Akhruju indal ghaus bimas'alatin awisah fasalu anha fayatahayyaru fiha la yadri ma yaqul. Ujar Ibnu Saga, aku kena hendak keluar rumah nih, hendak menuju ke wadah wali itu, kena aku hendak meanuakan masalah yang ngalih jawabannya. Kena aku betakun lawan inya sampainya bingung kada bisa menjawab, kena wali itu kada bisa apa yang artinya ku kunci, karena memang hebat Sago ini ilmu balogohnya dan kayak apa cara mengunci supaya wali ini kada bisa menjawab masalah. Ujar Ibnu Sago, wa qala Ibnu Abi Isron, berkata pulang kawalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Abi Isron, wa ana, aku kena amun tulak ke wali itu, as'aluhu an mas'alatin la arahu madza yaqulu fiha. Aku kena menakunakan satu persoalan yang aku kada melihat madza yaqulu fiha. Apa kena yang inya bisa jawab? Kada melihat, pokoknya aku yakin inya kada bisa menjawab, kada kau bepandir sidin. Kena yang kutakunakan Ibnu Abi Isrun. Faqala lahu, lalu berdua ini imbah menyatakan masing-masingnya hendak menanyakan sesuatu yang sulit-sulit, hendak melumpuhkan, menjatuhkan wali tadi, hendak mengalahkan wali tadi. Lalu keduanya batakun lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa anta ya Abdul Qadir, kalau ikam pang Abdul Qadir hendak apa ikam ke sana?
faqala wa ana akhruju ilaihi li ziyarati multamisan min barakatihi ghaira masailin lahu an syai'in. Adapun aku hendak tulak ke sana, hendak sekadar baziarah lawan sidin, hendak mengambil barakah sidin, kadada batakun apapun sedikit aku kada mau batakun menakonakan sidin. Fa inna misla hada amun batakun takun nang kaini masgulun bima huwa a'zamu min zalika. Itu maulah sidin sibuk aja mengalihi sidin. Karena yang betakun ini buju-buju kalau ulama didatangi betakun masalah itu ulama ketujuh ya. Kalau membawa masalah kepada ulama masalah dunia, itu ulama kan tapi ketujuh. Yang ketujuh itu ditakuni masalah ilmu. Tapi yang berdua ini memang berniat hendak menjatuhkan. Nah, wa ya hadratul ahadiyatis samadiyah fa kharaju ala hadhil. Jadi aku kada mau merepotkan sidin. Sidin ini kan selalu berada di hadratullah. Orang selalu berada di sisi Allah. Kita sibukkan dengan macam-macam. Jadi aku ini datang sekadar mengambil barakah sidin. Satu artinya nangka inilah. Aku datang dengan sidin. Keperluanku apa? Bersalaman sudah mengambil berkah dengan niat bersalaman tidak berkah. Bulik sudah. Kada lagi merepotkan sidin. Kada merepotkan sidin. Kada tuh imba satu sudah nyata guru hendak tulak 15 menit lagi ajan maghrib hendak tulak ceramah kitab di tangan iya masih mengajal aja lagi kapan tulaknya orang anu ya kan. Nah nangka itu juga ini wali, kalau ini wali kada kau di apa-apa yang ini. Nah lalu ujar si Abdul Qadir Jalani ini menyibukkan sidin ada di hadratullah. Fa kharaju ala hadhil maqasid wan niyat, lalu keluarlah sesuai dengan niat tujuan dan niat masing-masing. Fadakku alaihi babaddar, lalu mereka ketokai pintu diketok pintu. Wa fataha lahumul ghaus, sekalinya wali itu seorang yang membukakan lawang wa bata alaihim fil khuruj ilaihim, artinya silahkan masuk dulu. Masuk sidin ke kamar, lalu wali tadi lambat keluarnya menghadangi bertiga tadi. Fa ba'da mu'datin dakhala alaihim wa huwa muqdabun la bisu khil'ata wilayah. Imbah keluar wali tadi sarik. Sidin memakai baju kebesaran seorang wali. Jadi begamis bapak rapi sidin sambil sarik dengan yang berdua tadi. Sarik di sini muqdatun itu dalam keadaan sarik, memakai pakaian yang besar. Wa qala lahum, lalu kepada sariknya kemana? Betunjuk sidin, amma anta ya ibnu Saga. Ikam ibnu Saga. Langsung sidin betunjuk. Dulu kan kada ada HP zaman si Abdul Qadir Jalani. Ada HP nih. Kharajata ilaina tahayyurina an mas'alatin kaza. Ikam kalau datang ke sini hendak maulah aku bingung dengan masalah ini, ikam hendak takunkan rencana itu kalau tuh. Nah, fajawabuha kaza, ini jawabannya. Ikam bertakun ini jawabannya. Nah, yang ikam membadahkan aku bingung. Artinya kalau bahasa kita, artinya jangankan jawabannya, ikam bepandir aja aku tahu, ya kan? Apalagi jawabannya itu aja kecil aja kayak itu. Nah para wali kadang-kadang mengeluarkan itu. Ketika dia mengeluarkan keistimewaannya itu kan haram itu. Haram kalau wali itu mengeluarkan mukjizatnya itu sama, kalau diketahui kemuliaan wali itu sama seperti mereka dilihat orang aibnya, nah kayak itu juga. Tapi kenapa ini kada ragu-ragu mengeluarkan anunya ini? Karena mereka kada lagi memandang karomah dirinya, yang dilihatnya karomah yang diberikan Nabi kepada dia, karomahnya Rasulullah. Kalau karomah Nabi wajib dibuka akan. Jadi kada terpandang ampun sidin, ampun Nabi, kemuliaan tadi. Nah lalu dilihat akan sidin. Ikam jernya anak mulah, kalau aku bingung jawab nah ini jawabannya ujar sidin. Jawabannya nangka ini wahya fi kitabi kaza. Ini jawabannya
Kalau pangikam kada percaya aku sekadar muntung kitabnya di sini, nah kitab yang ini, jilid ini, halaman ini, ikam cari di situ jawabannya. Fi sahifati kaza, halamannya di sini, wa bayyana lahu dzalika, lalu dibahas, dijelaskan sini jawabannya ini ini di kitab ini, halamannya ini arahnya ini, yang bingung Ibnu Saga'nya. Akhirnya apa kata sini? Wa qala lahu, ujar sidin, ukhruj, keluar aja ikam. Ibnu Saga, silahkan keluar. Fa inni aronaral kufri taltahibu baina adla'ika. Aku lihat keluar, silahkan keluar. Sudah tuntung jokol ikam betakon. Artinya silahkan keluar karena aku juga melihat api kekafiran ada di sela-sela tulang ikam ini api kekafiran. Wa amma anta ya bena Abi Isrin, ya Abi Isrin, adapun ikam wahai Ibnu Isrin, kharajata tas'aluna an mas'alatin ilmiyatin la taradda ma naqulu fiha. Ikam masalah ilmiah jadi ikam hendak menakuni aku, artinya aku kada kau juga menjawab ya. Kalau tadi mula aku bingung lihat seorang, kalau ini ikam kepada aku kada kau menjawab, ini iya, ini jawabnya kaza. Ini jawabannya yang ikam takunkan kan ini. Nah jawabannya belum betakun, sudah sidin manuakan. Jawabannya wa jawabuha kaza, jawabannya ini fi kitabi kaza, kitabnya di sini. Silahkan ukhruj, silahkan keluar. Fa inni arad dunya taharra alaika, aku melihati dunia mengelilingi ikam sudah Ibnu Isrin. Kalau yang tadi kan kekafiran ada sudah di tulang-tulang apa ini, di situ dirusuk tuh ikam wa anta ya waladi, adapun engkau wahai anakku. Dikionya anak saya karena adab sidin. Anta waladi Abdul Qadir kharajata taltamisu barakatina, ikam datang ke sini hendak ambil barakah kami. Wa matlubuka insyaallah hasil, yang ikam cari itu kena hasil aja, hasil wa ka'anni bika taqulu, dan aku bepandir nang kekaya bepandir lawan ikam ini qadami, kena ikam pandiranku ini pandiranku ini kena ikam ikam pandirakan tuh kena pandiranku apa? Qadami hadi ala raqabati kulli waliyin, qadami ala raqabati kulli waliyin, kena anuku ini, telapak kakiku ini di bawah telapak kakiku, raqabah leher para wali, artinya di bawah kuberatan wali itu Syekh Abdul Qadir Jailani, karena ikam jadi wali besar kena. Nah fakharaju jami'uhum min indal ghaus, kemudian bulik berataan. Fama maudat muddatan yasirah, manakala beberapa waktu kemudian, illa wadu'i ibnu Saga bi amril maliki li anna yasira ila ulama'in nasara wa yujadiluhum. Lalu berlalu beberapa waktu yang tidak terlalu lama, lalu dipanggillah Ibnu Saga untuk masalah raja, karena raja karena sesungguhnya menuju hendak berdebat dengan ulama bubuhan pendeta Nasara untuk melawani berdebat. Lianna malikuhum talaba min malikil muslimin a'lama ahli baladi jaliduhum, karena rajanya orang Nasrani itu minta dari raja orang Islam yang paling alim, salah satu penduduk, untuk melawaninya berdebat. Lalu dikumpulkanlah penduduk di kampung itu, dan mereka akhirnya sepakat menunjuk Ibnu Saga, dan mereka menganggap inya yang paling pintar, inya yang paling alim, Ibnu Saga. Nah, memang top orangnya, paling hebat. Ibnu Saga lah dipilih dari negeri Islam untuk berdebat dengan para pendeta Nasrani di negeri itu, hendak berlawan situ. Fa amarahu ayyarhala ila jihatin Nasara, lalu diperintahkanlah Ibnu Saga melakukan perjalanan ke jihad
menuju orang-orang Nasrani tadi. Falamma wasala biladahum, manakala Ibnu Saghah sampai ke negeri mereka, ra'amra'atan nasraniyatan fa'ashiqaha waftana biha, manakala sampai ke negeri itu akhirnya tergoda dengan seorang wanita cantik orang Nasrani, terfitnahinya sampai akhirnya terfitnah, akhirnya fakhatabaha min abiha, lalu inya meminang dari abahnya, meminang ke abahnya. Fa'aba, ujar abahnya, kada mau aku menerima ikam. Kenapa? Illa ayyadkhula fi dinihim, ikam boleh ku terima lamaran ikam kecuali ikam berpindah agama kepada agama Nasrani. Orang pintar itulah, ingati, orang pintar. Kenapa? Fadakhala dinahum wa tanassara, nasallallahu salamata wal afiyata min zalika. Lalu inya masuk agama dan masuk Nasrani, kita minta selamat kepada Allah, jangan sampai kejadiannya yang kayak itu. Ini satu sudah. Kenapa? Kada beradab dengan para aulia. Ini yang kita jaga nih. Belajar ini yang kita jaga. Kita bahaulan ini yang kita jaga dengan para aulia bahari. Kita jaga muntung kita. Bakapir sih Den. Karena apa ujar Ghaus tadi? Api neraka mengelilingi ikam sunatan ini jadinya nah. Wa man Abi Isron, adapun Ibnu Abi Isron, fawallahul maliku, lalu inya diberi jabatan, dipercayakan amrul auqaf, masalah wakaf, ngurusi duit kalau tuh Ibnu Abi Isrin, wasadaqat, masalah sedekah, fa atatid dunya ilaihim min kulli janibin, wa arafa anna hadza min da'watil Ghaus. Lalu karena diberikan jabatan, Oluang Bahari itu kan kata pika 7 dengan jabatan, dapat jabatan masalah wakaf, masalah sedekah, jadinya di apa itu didatangi dunia dari segala jurusan, kada sampat lagi, jadi ilmu kada urusi lagi, dunia aja terus. Nah, lalu mengenallah inya bahwa ini karena doanya wali Ghaus tadi, wali tadi. Karena apa? Karena kada beadab. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ammal Habib Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Qadir fa innahu balagal maqamal ali, sidin sampai kepada maqam yang tinggi, hatta sara yaqulu, sampai sidin yang tadi wali Ghaus tadi kan ini nang kayak aku yang bepandir nih, kena ikam yang bepandir kayak itu apa, sehingga Syekh Abdul Qadir berkata qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin, telapak kakiku ini ada di atas lehernya para wali. Wa balagha sautuhu jamil aulia, sampailah suaranya Syekh Abdul Qadir Jilani akan seluruh para aulia. Wa taqta'u lahu ru'usahum inda maqalihi hadza waz'anu lah. Nah itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan ini adab kita dengan para aulia. Kemudian ada yang penting juga itu qala Al-Hasan Al-Basri. Ini Hasan Al-Basri berkata, ya benal Adam, hai manusia, la yagurrannaka qaulu man yaqulu, ikam jangan tertipu akan perkataan orang yang berkata almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Jangan nengit di situ aja. Fa innaka lan talhaqal abrara illa bi amalihim, ikam kada bisa terhubung, kada bisa dianggap cinta aja, ikam kepada cinta, ikam kada bisa terhubung dengan orang-orang yang soleh kecuali ikam bisa menggawi gawian dengan amal mereka. Fa innal yahuda, karena orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, yuhibbuna anbiya'ahum, mereka mencintai para nabi mereka, walaisu ma'ahum, tapi kada bersama mereka. Artinya ini bepada cinta dengan para nabi, tapi gawian nabinya kada digawi. Nah, wahadi isyaratan, dan ini isyara ila anna mujarrada dzalika min ghairi muwafaqatin fi ba'dil a'mali aw kulliha la yanfa'.
ini juga memberikan isyarat, memberikan pemikiran lawan kita bahwa kalau hanya mencintai tanpa mengikuti tanpa mengikuti sebagian amal mereka kada penyarikan, kita penyarikan. Bepada kita cinta lawan sini. Mereka bubuhan wali-wali sembahyang malam, kita kada mau. Memang kada terpikir, amun terpikir ada juga kan mereka sembahyang, kita kada sembahyang. Mereka baik hati, kita kada baik hati. Bepada cinta, mereka pemurah, kita pelit. Mereka mau kurang lebih, kita kada mau orangnya. Mereka lemah lembut lawan orang, kita kasar. Mereka tawadu, kita takabur. Pokoknya mereka yang baik-baik itu kada ada sama sekali yang kita aneh. Banyak yang kada bagusnya, tetap aja mereka orang baik, kita tetap cara jahiliyah kita bahari, kada ada perubahan sama sekali. Berapa tahun sudah bertobat nang ke itu aja kada ada. Maka berkali-kali datang ke haul ini, haul itu, haul ini, bepada cinta. Nah, orang cinta itu bepada cinta, tapi biasanya bisa aja cinta. Kalau cinta itu pasti sudah cuma karena ditakutkan cinta itu hanya pengakuan. Kalau orang-orang betul-betul cinta, maka dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh para wali bahari. Termasuk Syekh Seman ini orang soleh. Tentu kita harus mengetahui apa amalan beliau Syekh Seman ini. Di antaranya beliau ahli ma'rifat syariat, tarekat, ma'rifat. Oh, berarti sidin syariat belajar, tarekat ma'amalakan. Ya kan kayak itu. Dan sidin menyayangi mama abahnya, mencintai orang tuanya, menghormati, memuliakan orang tuanya. Dan beliau kasih sayang dengan para orang-orang yang datang ke kubur Nabi. Beliau kasih sayang kepada orang awam, apalagi kepada orang yang soleh, kepada penuntut ilmu, disayangi beliau. Nah, itu yang kita ikuti semua. Jadi pesan Hasan Al-Basri artinya ila wahadi isyaratu ila anna mujarrada dzalika min ghairi muwafaqatin fi ba'dil amali aw kulliha la yanfa'. Artinya kalau hanya mencintai aja kada muwafaqah, kada sesuai amalan kita dengan sebahagian amalan para wali, atau sama sekali semuanya itu kada memberi manfaat cinta kita tadi. Artinya cintanya palsu. Artinya kalau cintanya bujur berarti ada perubahan pada diri kita. Nah, makanya kita harus bersangka baik dengan para aulia. Ujar sidin, barang siapa makan makanan kami maka inya dijamin masuk surga. Nah, ini kan makan aja. Ini makanan ini dimakani bagian. Kenapa yuk? Kita makan ini datang di sini kan berkat wali. Kita makan ini kan makanan berberkah. Kalau kita makan ini kan mendorong kita untuk beribadah, masuk surga kita sudah. Jadi makanan halal itu mendorong kita untuk masuk surga. Itu makanan yang berupa ini. Bisa juga diartikan makanan batin, ilmu mereka yang kita amalkan, maka itu menggiring kita masuk surga. Inilah dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan keberkahan para aulia, adab-adab kita dengan wali kita jaga. Jangan sampai kita ingatkan seperti Sago dan Ibnu Ishrin, bangkai apa cerdasnya Syekh Abdul Qadir aja mengakui tentang kecerdasan dua orang ini. Akhirnya terjerumus juga ke jurang kerusakan, ke jurang kebinasaan. Kenapa? Gara-gara kada memuliakan para aulia. Ingat, luhumul ulama sumumul maqtulah. Daging para ulama itu adalah racun yang membunuh. Kita jaga. Dua yang Allah Ta'ala ajak perang. Satu, orang yang membungakan duit. Dua, orang yang memusuhi para wali, menyakiti para aulia. Maka kita besarkan para wali, para aulia. Dan ingat loh, itu para aulia itu kedudukannya sama ya seperti para nabinya Bani Israel, para wali-wali itu. Karena para wali itu diutus, wali itu tidak dijadikan seorang wali itu kecuali alim. Jadi kalau Rasulullah alim berarti itu adalah kedudukannya nengkaya nabinya Bani Israel. Karena sesudah nabi kada ada lagi nabi. Maka ulama, tapi ulamanya nabi ini kedudukannya nengkaya
kedudukannya para nabi Bani Israel. Mudah-mudahan membawa keberkahan ya semuanya, panitia masjid, Haji Rudi berataan ya, kita mudah-mudahan rezeki kita dibukakan, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak berlimpah ruah, yang berlebih surplus duit kita ya, berkat Syekh Seman yang berusaha mudahan sukses, yang belum kawin mudahan kawin, yang bahaji mudahan bahaji berataan, umroh minimal berataan, mudahan berezeki berataan kita, rezeki batin yaitu rezeki selalu meletakkan para aulia yang mengantarkan kita ke Nabi, dan hati kita akhirnya dengan Nabi terus yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pisahi wali, kita muliakan para ulama, kita besarkan para ulama yang mengaturkan kita, yang membimbing kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai pian terpancing kata-kata orang, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Perkataan ini bujur pangpinanya, tapi yang disuruh kembali ke Al-Quran Hadis bubuhan kita yang kada bisa membaca Quran dan Hadis. Artinya dijebaknya kita supaya kita meninggalkan, kada lagi menghormati ulama karena gawiannya jauh. Gawiannya itu kita bersalaman aja dilarangnya, dengan abah kita dilarangnya, dengan ulama dilarangnya, apalagi mencium batis mama, apalagi mencium batis abah, mencium batis para ulama dilarang bubuhannya. Bid'ah berataan. Masjid Madinah aja dipadakannya bid'ah. Jadi hati-hati benar wah ini. Jadi kita pegang wah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak kita hari-hari kalau perlu pada enak kena ke anu nak lah, ke pondok nak lah. Nah ingat, ketika anak ke pondok diusahakan cari rezeki yang duit yang halal, karena nyaman itunya, ini nyaman beribadah, duit yang halal dikirim. Kemudian waktu anak di pondok digembirakan terus hatinya, bah belum bayar uang sekolah, tenang aja nak kayak hadangi setengah bulan dulu, padahal duitnya kada ada. Jangan kepada omah abah kada ada juga, jangan kayak itu. Kalau pinainya sedih, kalau pinainya menyurati anak ampih, bah ulun nak ampih aja sekolah, kayak ini aja bah ulun begawi pian di pondok bergantian. Nah yuk, jadi anak tuh diberi semangat, disemangati itu anak kita ya, itu kan itu aset kita, itu anak kita aset kita, supaya ini Ahlus Sunnah terus memilih pondoknya, dicari-cari juga pondoknya, pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah dijagai, dicariakan duit yang halal untuk anak kita, didoakan setiap saat anak kita, digombal setiap hari ke pondok naklah, nyaman di pondok, asik di pondok kayak itu tiap hari. Bagaimana caranya kita manuakan? Karena kalau sudah kayak itu, ujar Imam Syafi'i, ajib itu min usratin, aku heran dari keluarga itu, laisa fihim ayyakuna minal ulama. Aku heran jar sidin sakeluargaan, ini ada sakeluargaan mbah tu bisi kalau beding sanak bisi masing-masing bisi anak lagi bersepupu apa sakeluargaan besar itu kada ada seikung-ikung jadi ulama, aneh. Jadi jangan sampai ada keluarga kita kada ada yang jadi ulama. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan nih Masjid Miftahul Jannah ada generasi penerusnya nih. Jadi kada lagi artinya mengio sekadarnya, artinya yang mengisi utama bubuhannya nih, yang mengisi ceramah bubuhan, mengisi maulidnya kakak juriat dari di sini juga ustadz juga yang manuakan, walaupun sebenarnya yang mengisi, yang jadi sahibul wilayah tertentu itu orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Kalimantan ini kita hormati dah, kadusa bak tinggi, pokoknya bak di bawah aja. Jangan bak tinggi tempeleng kena, jangan bertinggi. Untuk di daerah Kalimantan ini coba bang bakalah sedikit, walaupun pangkat ikam orang dari level di atas, bakalah ini wilayahnya Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jangan hendak bertinggi-tinggi, bubuhannya itu berhormat-hormat. Bubuhan abah guru sekumpul, bubuhan juriat kalampain dihormati. Daerah Kalimantan memang Allah Ta'ala hendak mereka di situ. Amu hendak diangkat Allah Ta'ala derajat, iya batun
anak jadi ulama tuh anak ngalih bener, model hendak diangkat, model hendak dihormati, hendak dicium, hendak diapai tangannya bu aduh sabaranda aja, bakal aja jangan betinggi. Yang penting baranda tapi ilmu ditambahi, amal ditambahi, betinggi tapi ilmu kan ada lalu. Nah, yang itu, jadi itu aja. Mudah Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, jadi siapa aja yang datang ke Kalimantan beadab minimal kalau kada kawa ke Kalampayan sana, minimal ila Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari ya Syekh, ulun permisina umpat berdakwah di wadah pian. Nah, pun sini nangka itu ini kada. Jadi pintar, jadi orang semua dipintari, iya terbalik muar orang. Lihat ya Habib Muhammad Muhdor, Habib Muhammad tuh, Habib Muhammad yang di Lembuswana, Habib Muhammad Lembuswana bagus kok majelis rami, kalau dicintai orang, kalau nyaman sih kenapa si Den. Nah, dengan orang Jawa dianggap Jawa, padahal kan walaupun Al-Banjari itu hadir, tapi nah si Den tiap tahun ke sekumpul Habib Muhammad tuh dengan Abah Guru sekumpul diangkat Allah Ta'ala derajatnya. Minta ampun maaf, minta reda. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi jami'in. Allahumma ij'alna minal barrin bi Rasulillah, minal barrin min masyayikhina wa minal barrin bil walidain. Allahumma hdina min 'indika fil 'alal fadli wa syur'an rahmatik ta'ala wa hikmatik. وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نتوسل بمن يتوسل إليك بآله وأصحابه الذاكرين عليك، وبمن تليت في هذا المحل أثر ولا حد على الحاضرين شموس وقمار، أن توفقنا في الأقوال والأفعال لخلوص النيات، وتبدل السيئات بالحسنات، وأن تغسل ببرة أفريقا درنا نفوسنا، وتضوي مشكات معرفتك حنادس قلوبنا، وتحفنا بألطافك الخفية عند نزول هذه اللذات، وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عنده حلول الممات، وكف عنا الجور والمظالم، ولا تكف عنا أكف الجود والمكارم. أمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر البحر المحيط الأنوار، ودخلنا في سلك جاهه العظيم، وبوئنا بمحبة جنة النعيم، وانشر علينا به خلاء المواهب، وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المآرب، وامنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل، وعرضنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجيل. واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالده وأهله والتابعين من كل صالح مجيد، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام، ما أصغر أذنا لسماع ذكر الكمال الأعلم، وفاز بركوع جواد الفضل في الميدان. بحسن الختام وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.